Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas aplikasi termodinamika pada kulkas. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Sepik Riansyah dan teman saya Muhammad Alfayed Irfan Nasution dari kelas 3C. Definisi kulkas. Kulkas atau bisa disebut juga lemari es atau lemari pendingin adalah sebuah alat rumah tangga tenaga listrik yang menggunakan refrigerasi atau proses pendingin untuk menolong pengawetan makanan, dapat membekukan atau menjadikan sesuatu menjadi es, serta dapat mendinginkannya atau menyegarkannya aneka minuman kaleng dan botol maupun makanan. Sejarah kulkas. Sejarah lemari es yang pertama dimulai dengan penemuan lemari es yang sederhana yang menggunakan pendingin es alam dari air yang membeku atau salju yang dimampatkan. Ada 3 masa pengembangan lemari es. Pertama, pada tahun 1755, teknik pendingin diperkenalkan oleh Dr. William Cullen dan kemudian disempurnakan oleh beberapa ahli lainnya. Pada tahun 1845, di daerah Orleans, Louisiana, ditemukanlah mesin pendingin ruangan pertama yang dapat beroperasi dengan waktu yang cukup lama. Penemuan tersebut akhirnya diuji cobakan pada sebuah kapal pengangkut daging yang akan berangkat dari Australia ke Inggris, dan hasil dari uji coba itu memuaskan. Dan terakhir, sampai sekarang telah banyak perubahan pada kulkas seperti yang kita rasakan sekarang ini. Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat pada kulkas. Yang pertama, kompresor. Komponen yang paling utama adalah kompresor. Kompresor merupakan bagian terpenting pada sebuah kulkas. Apabila dianalogikan dalam tubuh manusia, kompresor sama dengan organ jantung. Bila jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, maka kompresor berfungsi untuk memompa refrigeran atau bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Kompresor terletak di bagian bawah di belakang kulkas. Bentuk kompresor dapat dilihat di bawah ini. Yang kedua, kondensor. Kondensor ialah sebuah alat penukar kalor yang berfungsi untuk membuang panas. Kondensor akan mengubah wujud gas refrigeran pada suhu dan tekanan tinggi menjadi refrigeran dengan wujud cair. Yang ketiga, ada filter. Sesuai dengan namanya, komponen yang bernama filter atau saringan ini berguna menyaring kotoran yang mungkin terbawa aliran bahan pendingin setelah melakukan sirkulasi, sehingga tidak dapat masuk ke dalam kompresor dan pipa kapiler. Yang keempat, ada evaporator. Evaporator pada kulkas berfungsi untuk menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas, misalnya makanan, minuman, daging, dan produk lainnya. Panas yang diserap oleh evaporator dari bahan makanan yang disimpan pada kulkas akan menguapkan bahan pendingin yang mengalir di dalamnya. Yang kelima, ada termostat. Termostat pada kulkas berfungsi untuk mengatur kerja kompresor secara otomatis berdasarkan batasan suhu pada setiap bagian kulkas. Termostat biasanya disebut saklar otomatis yang bekerja berdasarkan suhu. Jika suhu evaporator sesuai dengan settingan suhu termostat, secara otomatis termostat akan memutuskan listrik yang menuju kompresor, sehingga kompresor akan berhenti atau mati. Yang keenam, ada heater. Hampir keseluruhan kulkas no frost dan sebagian kecil kulkas defrost dilengkapi dengan sebuah piranti pemanas atau heater. Heater ini berfungsi untuk mencairkan bunga es yang menempel pada evaporator. Lelehan bunga es ini akan mengalir melalui saluran pembuangan lalu ditampung oleh penampungan air. Kemudian ada fan motor. Fan motor pada kulkas berfungsi untuk menghembuskan angin. Fan pada kulkas ada 2 jenis, yaitu fan motor evaporator dan fan motor kondensor. Fan motor evaporator ini berfungsinya untuk meniupkan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian kulkas, sedangkan fan motor kondensor yaitu kipas angin yang ini diletakkan pada bagian bawah kulkas yang memiliki kondensor. Kemudian ada overload motor protector. Overload motor protector merupakan sebuah komponen elektronik yang berfungsi sebagai pengaman arus berlebih. Letaknya menyatu atau menempel pada kompresor. Prinsip kerja overload protector mirip dengan sekring, yaitu dapat menyambung dan memutuskan arus listrik. Dan yang terakhir ada refrigeran. Banyak yang menyebutnya dengan freon, yang sebenarnya adalah sebuah merek dagang dari suatu produk bahan pendingin. Refrigeran ialah fluida yang mudah merubah wujud dari gas menjadi cair atau sebaliknya. Jenis bahan pendingin sangat beragam. Setiap jenis bahan pendingin memiliki karakteristik berbeda-beda. Sistem kerja pada kulkas. Sistem kerja lemari es dimulai dari bagian kompresor sebagai jantung kulkas yang berfungsi sebagai tenaga penggerak. Pada saat dialiri listrik, motor kompresor akan berputar dan memberi tekanan pada bahan pendingin. Bahan pendingin yang berwujud gas apabila diberi tekanan akan menjadi gas yang bertekanan dan bersuhu tinggi. Dengan wujud seperti itu, memungkinkan refrigeran mengalir menuju kondensor.
Pada titik kondensasi, gas tersebut akan mengembun dan kembali menjadi wujud cair. Refrigeran cair bertekanan tinggi akan terdorong menuju pipa kapiler. Dengan begitu, refrigeran akan naik ke evaporator akibat tekanan kapilaritas yang dimiliki oleh pipa kapiler. Saat berada di dalam evaporator, refrigeran cair akan menguap dan wujudnya kembali menjadi gas yang memiliki tekanan dan suhu yang sangat rendah. Akibatnya, udara yang terjebak di antara evaporator menjadi bersuhu rendah dan akhirnya terkondensasi menjadi wujud cair. Pada kondisi yang berulang memungkinkan udara tersebut membeku menjadi butiran-butiran es. Hal tersebut terjadi pada benda atau air yang sengaja diletakkan di dalam evaporator. Selanjutnya, siklus itu kembali berulang dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.